Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Bayundra Sakti dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, dari kelompok 93 Pacer Laku. Video ini saya buat guna melengkapi rangkaian tugas PKKMB, yaitu berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi memiliki implikasi yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial di Indonesia. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama, beban ekonomi mahasiswa. Kenaikan biaya kuliah dapat menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi mahasiswa. Banyak dari mereka harus mengambil utang yang besar atau mencari pekerjaan tambahan guna membiayai pendidikan mereka. Tekanan finansial ini tidak hanya mempengaruhi kinerja akademis mahasiswa tersebut, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial ekonomi dan membatasi akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok orang yang kurang beruntung. Yang kedua, ada kualitas pendidikan. Meskipun ada argumen bahwa kenaikan UKT diperlukan untuk menjaga standar pendidikan yang tinggi, banyak orang berpendapat bahwa kenaikan biaya tidak selalu berarti ada peningkatan kualitas. Alokasi anggaran yang mungkin memprioritaskan pengeluaran administratif daripada investasi dalam fakultas, sumber daya, dan program akademik dapat menggerus nilai pendidikan. Ada aksesibilitas pendidikan tinggi. Biaya kuliah yang tinggi dapat menakut-nakuti calon mahasiswa untuk mengejar gelar yang lebih tinggi. Akibatnya, kenaikan UKT mengancam untuk membatasi keberagaman di perguruan tinggi dengan secara tidak proporsional mempengaruhi mahasiswa berpendapatan rendah. Secara keseluruhan, kenaikan harga UKT memunculkan tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat, termasuk dampak pada aksesibilitas pendidikan dan kesetaraan akses. Lalu, apa solusi yang dapat mengatasi dampak negatif dari tingginya UKT? Solusi yang dapat membantu mengatasi dampak negatif dari tingginya UKT yaitu bantuan keuangan kepada mahasiswa. Perguruan tinggi dapat meningkatkan program beasiswa dan bantuan keuangan bagi mahasiswa berprestasi dan berkebutuhan. Beasiswa berbasis prestasi akademis, minat, atau bakat dapat membantu mengurangi beban biaya kuliah bagi mahasiswa. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Perguruan tinggi harus lebih transparan dalam penggunaan dana dari UKT. Informasi tentang alokasi anggaran dan pengeluaran harus tersedia untuk publik. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat untuk memastikan dana UKT digunakan secara efisien dan efektif. Lalu yang kedua, dengan cara kemitraan dengan industri dan dunia usaha. Perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan dan industri untuk menyediakan peluang magang, kerjasama penelitian, dan pelatihan. Hal ini dapat membantu mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dan memperluas jaringan profesional mereka. Selanjutnya ada peningkatan kualitas pendidikan.
Perguruan tinggi harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, dosen berkualitas, fasilitas yang memadai, dan kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan akan meningkatkan nilai pendidikan yang diperoleh mahasiswa. Ada pengembangan alternatif pendanaan. Perguruan tinggi dapat mencari alternatif pendanaan, seperti menggali potensi sumber pendapatan lain, seperti riset, konsultasi, dan layanan. Lalu ingatlah bahwa solusi tadi datang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.